Ya Allah. Ilahi rajiun. Ilahi rajiun. Udah, alhamdulillah. Ibunya udah. Sebuah kontrakan 4 lantai di Kampung Babakan Pendek, Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor terbakar. Selain banyaknya material yang mudah terbakar dan disertai tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan dan juga motor. Jauh. Api yang cepat membesar membuat penghuni kontrakan panik dan langsung keluar menyelamatkan diri. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Awalnya itu posisinya, saya nggak tahu kan posisi tidur saya. Ya. Posisi tidur dari bawah itu ada air gitu. Saya mau bantu pakai ember. Posisi baru 1 ember udah apinya udah itu semakin apa? Ya semakin apinya udah nggak kendali gitu. Petugas mengalami kesulitan saat berusaha memadamkan api karena lokasi berada di permukiman padat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dugaan sementara ini dari korsleting listrik. Ya, sementara ya, karena sekarang masih dalam penanganan, jadi belum bisa dipastikan. Cuman ini disinyalir dari korsleting listrik. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian dengan mengerahkan 8 unit damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun penghuni kontrakan mengalami luka ringan akibat terjatuh. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kebakaran kios terjadi di Pasar Induk Cepu, Blora, Jawa Tengah. Api cepat membesar dan merambat menghanguskan 48 kios lainnya. Satu mobil damkar yang tiba mencoba memadamkan api. Api yang sangat besar sempat menyulitkan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Kemunculan api terjadi pada pagi tadi, diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios toko sepatu. Kebakaran terjadi di Pasar Induk, kemungkinan terjadi karena listrik salah satu kios toko sepatu nama Bapak Kanani. Upaya tim damkar akhirnya berbuah hasil. Api bisa dipadamkan, namun sejumlah kios telah rata dengan tanah, menyisakan puing-puing sisa bangunan. Petugas saat ini tengah menyelidiki penyebab pasti dari peristiwa ini. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah pramugari korban kebakaran Glodok Plaza tiba di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kedatangan jenazah disambut tangis histeris keluarga. Tangis keluarga pecah saat mobil ambulans tiba di Tongkonan Tondo, Kelurahan Tongko Serapung, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja. Mobil ambulans ini membawa jenazah pramugari korban kebakaran Glodok Plaza bernama Alia Belinda Kurapak. Ratusan rumpun keluarga menyambutnya dengan duka mendalam. Dipimpin kepala kampung dan tokoh adat, prosesi pemakaman almarhumah Alia Belinda Kurapak dilaksanakan di lokasi Tongkonan sebagai salah satu simbol penghormatan rumpun keluarga besar kepada arwah almarhumah. Proses adat dilakukan dengan menyembelih seekor kerbau sesuai dengan adat Toraja. Rencananya korban dimakamkan usai digelar prosesi adat ini, di mana diketahui korban merupakan salah satu pramugari yang menjadi korban kebakaran Glodok Plaza di Jakarta.
Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu, isak tangis mengiringi pemakaman pramugari Osima Yukari yang juga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah, Minggu siang dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Bangunsari. Jenazah Osima Yukari, korban kebakaran Glodok Plaza, sudah tiba di rumah duka di Desa Wonosari, Patebon, Kendal, Jawa Tengah, Minggu pagi. Jenazah kemudian langsung dimakamkan pada Minggu siang. Sejumlah keluarga dan rekan korban sesama pramugari tak kuasa menahan tangis saat mengantar jenazah ke pemakaman. Menurut Ima Susanti, ibu korban, Osima Yukari selama ini dikenal memiliki kepribadian yang baik dan berprestasi, sehingga banyak teman dan keluarga merasa kehilangan dengan kepergian anaknya. Meski demikian, keluarga mengaku pasrah dan ikhlas. Dirinya berharap seluruh korban yang belum teridentifikasi segera menemui titik terang dan dapat segera dimakamkan. Tapi biasanya itu kalau dia mau terbang atau landing, itu biasanya minta izin sama saya. Bu, Ima terbang, Bu, Ima landing. Tapi pergi di Glodok ini dia tidak ngomong sama saya. Tanggal 16 itu sekitar jam 7 apa-apa itu saya WA dia. Saya bilang, Mbak, malam saya bilang, Mbak, gitu kan. Mbak, gitu sudah centang 1. Gitu udah centang 1. Saya telepon pun centang 1. Tapi hari itu memang aku kangen gitu. Sebelumnya Ibu Osima mengaku sudah mendapatkan firasat saat sehari usai Glodok Plaza terbakar. Ia mencoba menghubungi dan mengirim pesan kepada Osima, namun tak ada balasan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jenazah korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah kembali ditemukan dan dievakuasi pada Sabtu pagi. Total korban tewas menjadi 25 orang dan 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 jenazah korban longsor di Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mobil PMI, ambulan. 2 jenazah ditemukan di lokasi longsor bekas Cafe Alo, yaitu M. Nasrullah Amin dan Tigar Haprianto. Dengan demikian, hingga Sabtu, total korban tewas berjumlah 25 orang dan 1 lainnya atas nama Teguh, 40 tahun, masih dalam pencarian. Pencarian dilakukan hingga Senin pekan depan dengan menyisir Sungai Welo. Selain menimbulkan korban jiwa, longsor juga membuat jalan utama Pekalongan ke Petung Kriyono putus. Jembatan ambruk terbawa arus sungai hingga mengisolasi 1 kecamatan. Harapannya terutama akses jalan yang menuju Tembelan, jembatan putus, terus setipis Jimat juga jembatan putus. Kalau bisa secepatnya kami sangat mohon bantuan dari pemerintah maupun dari relawan-relawan, juga lampu. Listrik listrik padam. Listrik dari kemarin awet awal kejadian itu padam sampai sekarang. Warga kini terpaksa memutar sejauh 80 km atau sekitar 3 jam perjalanan melalui Wanayasa, Banjarnegara untuk menuju desanya. Bantuan pun harus dipikul satu persatu dengan melintasi sungai. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pencarian hari ke-6, tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan kembali menyisir lokasi longsor dan menyusuri Sungai Welo. Pencarian korban yang masih hilang akan terus dilakukan. Dari data yang ada, 1 orang belum ditemukan atas nama Teguh, warga desa Kayu Puring, Petung Kriyono. Tim gabungan dibagi ke 3 kelompok, yakni tim pencarian, tim pendistribusian bantuan sembako, dan tim pemeriksaan infrastruktur untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana.
Hingga kini korban longsor Petung Kriyono yang sudah ditemukan sebanyak 25 orang meninggal dunia dan korban luka 8 orang masih dirawat di RSUD Kajen. Tim gabungan TNI Polri dan relawan membuka jalur desa yang terisolasi akibat banjir dan longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Tim gabungan membangun jembatan sementara untuk menghubungkan jalan antar desa yang terisolasi. Selain itu, tim gabungan juga mendistribusikan bantuan sembako bagi warga terdampak. Bencana longsor di Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah membuat puluhan desa terisolir. Warga kesulitan keluar masuk desa. Pasca kejadian longsor, warga sangat membutuhkan bantuan makanan atau sembako, juga tim kesehatan. Untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, aparat gabungan melakukan patroli lokasi terpencil yang terisolasi menggunakan sepeda motor. Patroli yang dilaksanakan adalah menyusuri beberapa desa yang jalannya terputus di Kecamatan Petung Kriyono. Tim gabungan juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak. Selain itu, tim juga memeriksa infrastruktur sekaligus mencari solusi terbaik untuk pemulihan serta penanganan darurat pasca bencana. Di para babinsa, didampingi para anggota Polres Kabupaten Pekalongan melaksanakan kegiatan menyambangi daerah-daerah yang terisolir menggunakan sepeda motor. Di samping itu juga tujuan lainnya adalah kita untuk menilai, untuk melihat jalan-jalan yang mengisolir daerah tersebut. Sehingga apabila ditemukan titik-titik longsor atau jembatan putus segala macamnya bisa kita nilai, kemudian kita siapkan untuk melaksanakan kegiatan untuk menyambung menuju akses ke daerah-daerah tersebut. Sementara itu, tim gabungan juga mulai membangun jembatan sementara untuk menyambungkan akses ke desa-desa yang terisolir untuk distribusi bantuan sembako bagi warga terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku mutilasi wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Polisi juga telah menemukan kepala dan kaki korban di hutan jati Ponorogo. Polisi menangkap pria pelaku mutilasi wanita yang jasadnya disimpan dalam koper merah di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku diringkus Sabtu malam, namun polisi belum membeberkan identitas lengkap pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi juga telah menemukan kepala dan kaki korban. Anggota tubuh korban ini ditemukan di hutan jati Ponorogo Minggu pagi dengan terbungkus plastik hitam. Jam 5 tadi pagi, kamar jenazah menerima bungkusan kresek hitam gitu ya, lebarnya sekitar 28, panjangnya sekitar 45. Terus kita terima dari Polsek Sampung, juga hadir juga dari Reskrim Ponorogo. Sebelumnya publik dihebohkan dengan penemuan koper berisi potongan tubuh manusia di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis lalu. Koper ditemukan warga yang hendak membuang sampah di selokan. Setelah diidentifikasi, korban merupakan wanita berusia 30 tahun bernama Uswatun Hasanah. Korban diduga dicekik hingga tewas sebelum dimutilasi. Setelah diautopsi, polisi menyerahkan jenazah korban ke keluarga di Blitar. Korban diketahui bekerja di Tulung Agung sebagai sales kosmetik dan sempat pulang ke Blitar selama 5 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Jenengan sama korban nggak tinggal satu rumah? Betul, karena tiap hasil itu mesti mungkin nengok pulang,
pacaran apa. Iya. Terakhir ketemu berarti? Itu terakhir gitu. Pas pulang ke Sorok. Adapun korban yang merupakan orang tua tunggal ini pergi meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil. Tim Liputan iNews melaporkan.